kayak ada sosok gitu Mm. datang ke tempat saya di dekat kita gitu. Udah aku duduk ambil minum tuh, jalanku jadi kayak cewek lagi loh, tapi sadar gitu, habis itu Mm. sadar gitu. Udah masuk, gue lungo lungo lungo, habis itu dia nggak pergi tapi pindah lagi. Kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Bersama saya Dea akan berbagi cerita. Malam ini kita kedatangan narasumber kita yang lalu yang udah pernah datang, Mas Mei. Selamat malam Mas Mei. Selamat malam. Terima kasih Mas Mei udah mau berbagi cerita lagi untuk yang kedua kalinya ya Mas Mei. Ya. Nah, seperti yang udah kita tahu teman-teman semua, Mas Mei ini adalah salah satu lulusan dari sebuah universitas yang mana universitasnya itu terkenal ya cukup menyeramkan ya Mas Mei. Betul ya Mas? Ya cukup lah, karena tua ya universitasnya ya. Universitas yang cukup tua di Salatiga. Nah, Mas Mei kan cukup lama juga ya kuliah ya Mas ya. Pasti udah menelisik menjelajahi setiap sisi gedung-gedung di universitas kita gitu ya Mas Mei. Ya katam. Nah, Mas pernah nggak melihat sesuatu yang aneh atau merasakan sesuatu yang aneh di kampus kita? Oh, eh, saya kuliahnya cukup lama di kampus tersebut. Kalau untuk cita-citanya tuh sebenarnya banyak ya. Hmm. Di sana tuh cita-citanya banyak banget yang kita sumpahin, dan ya mungkin waktu dulu tuh masih kuliah, masih muda gitu, jadi suka gitu loh hal-hal yang mistis gitu. Jadi sampai ada partner mistis segala gitu. Partner mistis. Iya, saya punya teman, boleh sebut nama nggak ini? Boleh ya? Boleh. Namanya Pak Tile, itu sekarang dia di Sukabumi ya. Kalau Pak Tile nonton, halo Pak Tile. Dia itu partner mistis saya. Kita sering cari-cari hal-hal mistis dulu waktu kuliah dulu. Nah, kalau menurutku nih Mas Mei, di kampus kita itu ada satu gedung yang itu aku paling takut buat masuk. Iya. Ya nggak usah sebut nama gedungnya, gedung apa ya Mas Mei. Oke. Mas Mei udah tahu kan pasti. Nah, Mas Mei katanya ada cerita horor di situ tuh. Gimana tuh Mas? Iya. Ya ini kejadiannya cukup lama sebenarnya. Itu pas tahun 2013. Itu akhir tahun. Mungkin bulan-bulan ini kayaknya mungkin Oktober November ya. Jadinya kayak tahun November Desember, saya lupa tepatnya bulan apa, tapi itu tahun 2013. Saya bergabung di salah satu UKM ya. UKM itu apa? KBM. Kelompok belajar minat. Kelompok belajar minat. Kalau di universitas lain tuh kayaknya UKM ya. Ya. Tapi di kampus kita tuh KBM. Nah, kita punya kantor di situ. Kantornya nggak luas. Kantornya paling kurang 3x4 aja gitu. Nah, itu kita dapat tugas untuk bersih-bersih kantor waktu itu. Jadi kampus itu kan dari Senin sampai Jumat kan tutup. Senin sampai Jumat kan ada perkuliahan. Nah, Sabtu Minggu kan libur gitu. Nah, kita jadwalnya itu pas hari Sabtu waktu itu. Jadi gedung itu kosong dan kita dikasih kunci sendiri lah buat bisa masuk gedung itu dan masuk ke ruangan kita untuk bersih-bersih. Nah, waktu itu aku berapa sih? 1, 2, 4 orang waktu itu. Kita bersih-bersih, terus
Sempet tuh main, karena gedung kosong kita sempet main sepak bola tuh di gedung itu karena cukup luas gitu. Gedungnya di depan lift tuh ada tempat cukup luas, biasanya anak-anak fakultas lain pada duduk-duduk di situ, kita karena kosong kita sempat mainan di situ gitu, seru-seruan gitu. Dari pagi tuh sekitar jam 10 kita udah mulai bersih-bersih, sampai kita mainan-mainan gitu, terus malah bersih-bersihnya lupa kan ya, mainan-mainan terus oh iya kita harus bersih-bersih, mungkin sekitar jam 3-an, jam 4 lah itu kita udah mulai bersih-bersih. Terus aku kebelet pipis ceritanya di ruangan itu, nomor berapa ya itu ya, Roy? 30 berapa sih ruangan kita ya? Ruangan saya 307 atau 8? 7 atau 8. Di ruangan itu saya kebelet pipis. Bentar ya, aku kebelet pipis gitu. Terus oke, pipis, saya masuk kamar mandi, nggak masalah. Udah keluar lagi, kita bersih-bersih lagi gitu. Kok tiba-tiba kebelet pup ya. Kebelet pup, terus aduh berat banget gitu. Ya namanya anak muda gitu kan, agak sungkan gitu kalau pup di tempat ya, umum gitu ya. Terus wah ini gimana ya, terus kebelet sih gitu. Teman-teman udah di situ aja. Oh ya udah, akhirnya pup ya kan, malu ya, langsung masuk aja di kamar mandi tuh. Saya ingat masuk lurus kamar mandi, terus kan dari ruangan kita tuh belok ke kanan, saya masuk di sebelah kiri ya. Masuk udah lihat, sepi banget gitu, karena kan udah menjelang jam-jam 5-an tuh kan, sore udah mulai gelap ya. Saya masuk, liatin gitu satu persatu gitu. Ada 4 bilik kamar mandi. Nah karena salah satu kampus itu tua, kamar mandi itu nggak kayak zaman sekarang. Sekarang kan tembok-tembok gitu ya. Kalau lu masuk terus bilik-bilik kayak kamar mandi kalau kita lihat film horor Jepang gitu ya. Nah bilik 1, 2, 3, 4, terus saya lihat gitu, yang mana yang saya pilih ya. Sempat itu pikir itu. Terus yang sini tak lihat gitu. Satu ditutup, wah mungkin ada orangnya. Oh yang 2, oh nggak ada orangnya. Yang 3 nggak ada orangnya. Yang 4 nggak ada orangnya. Yang mana ya? Oh pilih aja yang nomor 2 gitu. Nomor 2. Sebelumnya itu saya sempat ini, yang nomor 1 tuh kan tutup. Saya sempat duduk ketok tok biar ngecek gitu loh, misalnya saya pup terus di sebelah ada orang kan nggak enak ya. Oh nggak ada orang, oh ini memang ditutup berarti ini kamar mandinya. Sudah, saya masuk kamar mandi, saya tutup. Iseng sih, karena di setiap bilik itu kayak kayu triplek gitu ya, triplek itu ada 4. Saya tuh sempat jongkok gini tuh sambil lihat bawah, karena kan sebelahan itu kelihatan kalau kita memang mau iseng mau lihat bawah. Nah kalau lihat-lihat film tuh yang bisa mungkin kamu tisu gitu kan lewat bawah gitu loh. Nah itu bisa ada itu, bisa lihat kosong. Oh kosong, ya udah iseng aja gitu. Cuman kayak deg-degan aja, waktu itu agak deg-degan gitu, karena sepi dan sedikit mencekam. Udah selesai, aman nih, selesai. Kita bersih sekitar jam sebelum maghrib lah itu, karena ruangan itu tutup waktu itu jam 6, kita harus sudah keluar dan yang menjaga harus pulang. Kita tutup terus kita pulang ke rumah. Tapi sebelum pulang ke rumah tuh nongkrong gitu dulu. Terus saya pulang di rumah itu sekitar jam 1 kayaknya, jam 1-an gitu. Jam 1-an itu kayak ngerasa aneh gitu. Ini kenapa gitu. Tapi di balik cerita itu saya ceritakan ceritanya dulu ya. Boleh. Sebelum lanjut ke cerita yang itu ya, saya setelah pulang ke rumah itu ya, saya punya teman. Beliau orang Solo, beliau wanita, dan teman saya. Kalau dulu saya waktu muda kan ikut taekwondo
sampai kuliah gitu. Dia salah satu guru taekwondo, atau bisa dibilang sabum namanya, sabum. Guru taekwondo, beliau wanita dan beliau sudah punya anak. Saya sebut namanya anak itu Dedek gitu aja ya. Karena waktu itu si Dedek itu mungkin masih berumur 4-5 tahun. Nah, si teman saya itu, si Mbak ini, saya sebut Mbak aja ya. Si Mbak ini punya teman, dan teman itu senior saya di KBM, sama-sama taekwondo juga. Si Mbak itu curhat sama teman saya tadi, sama si Mas A gitu, saya sebut Mas A, sering curhat gitu ke perihal tentang keunikan anaknya. Si Dede ini sering sekali melihat sesuatu yang goib. Pernah waktu itu cerita, si Dede itu jalan sama mamahnya itu, si Mbak. Dia jalan-jalan naik motor, lalu si Dede itu lihat uang gitu. Terus dia bilang sama mama itu ada uang gitu, uangnya banyak gitu. Terus mana Dek gitu, mama nggak lihat. Oh, jangan mah, karena uang itu bukan hak kita gitu. Terus dia sering lihat ya, kayak tuyul gitu-gitu yang bawa uang gitu. Terus si Dede itu kalau bangun tidur gitu, tiba-tiba kalau pas bangun-bangun itu udah genggam rambut gitu, rambut panjang gitu, terus ada sedikit-sedikit putih-putih. Si Dede itu juga beberapa kali menyembuhkan orang-orang sakit Di usia yang masih kecil. Di usia yang masih kecil. Waktu itu mungkin sekitar 4-5 tahunan. Dede itu juga sering ngobrol sendiri. Dia punya kayak teman imajiner gitu ya sebutannya. Dia sering ngobrol sendiri, dia sering mainan-mainan sendiri. Nah, entah kenapa si Mas A ini bilang sama saya, manggil saya Dek. Dek, kamu tahu nggak si Dede ini itu kenapa gitu? Kenapa Mas? Diceritain lah yang tadi. Bla 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 bla. Oh. Waktu itu kita berdua duduk di teras gitu, teras di sebuah kos-kosannya Mas A gitu. Kita duduk di teras berdua gitu. Terus tiba-tiba saya diem gitu. Tiba-tiba tuh kayak ada angin gitu, angin. Terus nggak tahu ya, ini nggak tahu nih, kayak ada sosok gitu datang ke tempat saya di dekat kita gitu. Itu sosoknya seperti nenek, tapi ya nenek biasa gitu, tapi baik gitu. Terus saya bilang sama Mas A itu begini, Dedek tuh punya teman, tapi saya nggak tahu saya bisa ngomong gitu gimana ya. Punya teman, tapi teman ini adalah keluarganya sendiri. Teman yang selama ini Dedek melindungi Dedek itu adalah keluarganya sendiri. Ini nenek-nenek, karena nenek ini bercerita banyak tentang Dedek dan tentang dirinya. Terus disampaikan lah sama si Mas A ke si Mbak. Oh iya, Dedek bener, Dedek pernah bangun tidur terus tiba-tiba bawa rambut tadi. Terus Dedek itu juga sering cerita kalau ketemu sama nenek. Oh ya, oke. Berarti ini benar. Terus apalagi Mas? Si Mbak tanya gitu. Waktu itu lewat SMS. Jadi saya sendiri nggak punya nomornya si Mbak. Tapi Mas A, sorry. Kan bisa disensor gitu ya. Si Mas A ini punya nomornya si Mbak itu. Lalu di SMS-in gitu.
Terus apalagi karena Dede ini ada sesuatu lagi yang Dede nggak pernah mau cerita. Setiap ditanya, Dede selalu menghindar dan kayak senyum-senyum gitu loh. Senyum-senyum dia menghindar kemana gitu, terus nggak mau jawab gitu. Ya tunggu mbak gitu. Udah tuh diem gitu, kita diem. Saya diem gitu sambil ngerokok waktu itu. Terus ada sosok. Jadi ini posisinya, misal kita duduk begini nih. Saya di sini, si Mas A di sana. Di sini tuh jendela gitu. Terus dari kelihatan jendela itu ada tembok gitu. Dan itu jalan gitu. Jalan kampung gitu. Ada sosok mungkin umur 40, 50 gitu. Badannya agak besar gitu. Terus dia punya kumisnya agak tebal gitu. Terus dia tuh kayak liatin gini. Saya bilang, Mas, ini ada satu lagi, cuman dia nggak mau menunjukkan sosoknya. Dan dia mungkin punya prinsip yang kuat gitu, untuk menunjukkan sosoknya. Terus lama kelamaan dia mau menunjukkan sosoknya, cuman nggak banyak yang ditunjukin karena hanya sebagian tubuhnya yang ditunjukin. Dia pakai pakaian kayak orang-orang Ponorogo gitu, reok gitu, apa istilahnya itu, dukun reok gitu ya, atau pemain reoknya gitu ya, pakaian agak-agak hijau tapi agak muda gitu, terus sininya dalamannya agak putih gitu, cuman dia pakai ini ikat gitu. Terus saya bilang badannya agak besar gitu, kekar gitu, kayak jawara gitulah ya kalau dibilang. Saya sampaikan itu ke si Mas A itu. Lalu si Mas A menyampaikan, dan benar juga, ternyata waktu si Dede itu diajak ke Jawa Timur, ke Ponorogo. Biasa kan anak-anak kecil tuh takut ya sama ada Ponorogo yang gede gitu. Takut. Tapi si Dede itu waktu datang ke sana, dia minta untuk dibopong di atas reok. Karena kan kalau lihat reok Ponorogo itu kan yang besar, terus bisa dibopong di atasnya gitu. Dia tuh pengen gitu, sampai ngerengek-rengek, kok aku pengen gitu. Terus akhirnya diturutin, boleh waktu itu dinaikin. Udah dia seneng tuh, nggak mau turun ternyata. Nah nggak mau turun, terus setelah itu pulangnya dia masih ngerengek terus. Loh kenapa? Jadi pengen minta apa? Minta reok gitu. Loh kok minta reok gitu? Kan nggak bisa kalau reok yang besar itu gitu. So, akhirnya dia ngerengek terus, akhirnya dikasih kuda lumping sama salah satu pemain reok itu. Nah di punya usut ternyata di kuda lumping itu ada isinya, dan isinya adalah yang lindungin si Dede itu juga gitu. Karena ternyata cocok gitu, karena Dede mungkin punya punya karuhun gitu. Yang jaga gitu, dan dia punya kelebihan gitu. Dan uniknya juga si Dede itu belum pernah ketemu saya, tetapi Dede itu tahu saya seperti apa tanpa melihat foto saya, karena Mas A itu sama sekali tidak mengirim foto saya, dan si Mbak itu sama sekali juga belum pernah lihat saya. Kita cuman tahu karena kita taekwondo. Mas A mengenalkan saya punya temen sabum juga, nanti kapan-kapan kita ketemu. Si Mas A juga belum pernah mengirimkan foto saya, tapi si Dede bilang sama mamahnya itu, si Omi itu badannya agak besar gitu, terus gondrong, punya kumis gitu, terus warna kulitnya ini bla 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 bla. Dia bisa ngerti banget. Loh kok bisa sih Dede ini sampai kayak gitu? Mas ngirim foto ya? Enggak dek, sama sekali sampai kayak gitu, nggak mungkin gitu.
kok bisa gini ya, saya juga bingung. Oh ternyata memang beneran si Dede ini memang, saya jadi percaya memang beneran Dede ini punya six sense gitu. Nah lanjut ke cerita tadi yang saya setelah selesai di bersih-bersih tadi ya. Tadi sampai nongkrong terus Mm-mm. pulang jam 1. Nah nongkrong pulang jam 1, saya pulang ke rumah gitu ya jam 1-an jam 2-an. Waktu itu masih zaman SMS ya. Aplikasi-aplikasi chatting belum banyak dan saya belum pakai juga waktu masih SMS-an. Saya pulang ke rumah, buka pintu, kok rasanya aneh gitu. Loh, saya jalan gitu, mau ke kamar gitu, oke jalan biasa. Tiduran nih di kamar, sambil main HP gitu. Terus saya kebelet pipis. Di jalan itu waktu perjalanan mau ke kamar mandi, kan setiap di rumah saya itu misalnya ini pintu gitu, tapi yang tanpa apa pintu tuh loh, tanpa pintu tuh kayak lorong-lorong lah ya. Jalan lorong tuh pasti ada gorden, ada gordennya. Gorden tuh bisa diikat gitu, tapi waktu itu nggak diikat, tutup gitu kan. Saya tuh jalan gitu terus, saya tuh kok jalan kok kayak cewek gitu. Saya tuh kayak nari-nari ya gitu jalan tuh. Terus saya tuh sempat mainin gorden-gordennya gitu, mainin gitu terus saya tuh muter-muter di gordennya ini. Tapi saya tuh habis itu loh, kok gini gitu? Kenapa aku gitu? Udah jalan nih, jalan terus udah pipis, selesai pipis balik lagi, buka pintu kamar mandi aja kayak kemayu gitu loh. Terus aku kenapa ya, balik lagi ke gorden lagi. Gorden tuh masih tak mainin gini-gini kayak India-Indiaan gitu loh. Aku kenapa sih? Udah aku masuk kamar, habis itu tiduran gitu, agak merinding gitu. Ini kenapa ya? Kok suasananya malam ini tuh aneh, agak merinding. Terus aku kok unik gitu, kok aku jadi kayak gini, aku juga ngerasa gitu. Udah aku duduk ambil minum tuh, jalanku jadi kayak cewek lagi loh, tapi sadar gitu. Habis itu sadar gitu, udah masuk kamar belum merinding lagi gitu. Nah kamarku di sini ini tempat tidur gitu ya, tempat tidur ini jendela. Di sebelah kamarku persis itu garasi. Ini gudang nih, gudang. Saya ngintip tuh, aku ngintip di luar, ngintip ini, wih, kaget. Di situ ada sosok mbah-mbah, sosok perempuan. Saya masih ingat banget bentuknya kayak gimana. Mbak-mbak itu mungkin kalau berdiri mungkin tingginya 160 cm, 158 sampai 160 cm gitu, jadi nggak tinggi-tinggi amat. Rambutnya segini ini sebahu lah, sebahu. Dia pakai baju putih ya, lalu dia pakai celananya warna biru ya, warna biru jeans gitu. Bukan kaos tapi baju yang ada apa, Kemeja ya. kemeja. Dia duduk simpuh gitu, dia gini. Bisa ini siapa gitu kan, kaget gitu, tak liatin. Terus dia lihat gitu, astaga, kaget gitu. Mukanya tuh sininya kayak ada darah-darah gitu. Rusak berarti ya mukanya ya. Ya kalau dibilang rusak
ya nggak rusak gitu, tapi darah-darah. Terus ada buntang-buntang hitam di, kalau dia hadap sini berarti sebelah kanannya dia itu ada buntang-buntang hitam, ada luka. Ini ada darah-darahnya. Saya sebelumnya belum pernah lihat yang macam-macam kayak gitu. Cuman kok, beneran ya ada yang darah-darah kayak gitu. Terus saya liatin gitu. Saya kaget. Tutup lagi gordennya dari jendela itu, tak tutup, terus saya bingung mau ngomong sama siapa. Sambil deg-degan, deg. Saya SMS sama Mas, aku diganggu. Ganggu apa, Dik? Ini ada mbak-mbak. Terus, aku kesana sekarang ya. Aku takut, Mas. Aku kesana sekarang ya, gak usah, Mas. Aku bisa handle. Gak apa-apa, aku kesana. Gak usah, Mas. Aman, Mas. Kalau aku ada apa-apa, aku pasti ngomong. Terus, udah. Ya itu doa sebisa-bisanya gitu. Kamu pergi. Aku bilang kayak gitu. Kamu pergi. Nggak pergi tuh. Jadi kayak dia tuh pindah tempat aja. Dari gudang sini, terus pindah ke dekat jendela saya, dekat jendelaku di kamar. Terus masih duduk kayak gitu sambil liatin jendelanya. Terus aku bilang, aku nggak mau kamu cerita atau apa, aku nggak mau mendengar ceritamu juga, dan kenapa kamu datang ke sini. Kamu pergi, aku bilang gitu. Bahasa Jawa waktu itu. Kamu pergi. Terus dengan kekuatan jiwa yang kuat gitu, dengan tapi takut gitu, terus kamu pergi. Dia pindah lagi, karena di garasi itu ada kayak gerbang. Dia pindah itu di depan gerbang garasi. Terus habis itu Mas Alek tiba-tiba nge-SMS, Dek, si Dede, si anaknya Mbak tadi, itu bangun, ya. Itu bangun, terus dia nangis, dia rewel, badannya panas. Pas dia sebelum bangun itu kayak ngelindur gitu, ome gitu, lindur, ome kasihan. Habis itu dia bangun, dia nangis, ome kasihan gitu. Kasihan kenapa, ditanya sama mamanya gitu. Kasihan ome diganggu sama orang jahat. Terus, loh, kok Dedek bisa tahu gitu? Ya nggak tahu, si Mas A bilang kayak gitu. Terus aku bilang sama si Mas, SMS, Mas nggak apa-apa, aku bisa kok, aku masih bisa, ini udah mulai pergi dia. Terus si Dedek tuh, habis itu Mas A SMS lagi, si Dedek masih nangis gitu. Kasihan ome kasihan, teleponin kayak gitu. Terus aku bilang, udah Dedek di lem dulu, ditenangin dulu supaya nggak nangis lagi. Habis itu udah Mas, nggak apa-apa Mas, coba dengerin dulu ceritanya si Mbak, ya Dedeknya juga tenang. Nah, Dedek tadi kan saya bilang suruh tenangin gitu, tenangin dulu gitu. Terus lihat itu tadi yang mbak tadi yang datang ke tempatku itu, tak lihat jendela lagi gitu. Oh, dia pindah yang tadi di dekat pintu garasi. Terus aku bilang, pergi, aku nggak mau kamu cerita apa-apa, nggak mau dengerin ceritamu. Tapi masih ketakutan terus. Di situ aku bilang, kowe lunga,
lungo. Habis itu dia nggak pergi, tapi pindah lagi di dekat gerbang yang paling depan, gerbang sana di depan gerbang rumah. Wih, kok nggak mau pindah? Terus dalam hati juga pergi, lungo. Ya, aku juga sempat ngomong kasar gitu, pergi. Terus dia masih posisinya masih bersimpuh gitu kan, gitu. Terus aku sempat dia jengkel, juga takut, tapi gimana gitu. Pergi. Akhirnya dia keluarlah dari halaman rumah. Tapi dia berdiri. Terus udah hatiku agak tenang, udah nggak ketakutannya agak hilang. Ada notif SMS lagi. Dedek udah bisa tidur. Dedek udah tenang. Iya. Ya udah kalau kayak gitu. Ini yang ganggu aku juga udah pergi. Nah, dan sejak saat itu aku udah gak mau lagi di kamar mandi itu, kamar mandi yang dimana aku waktu itu di gedung itu. Nah, cross check kira-kira itu tahun 2019. Aku cerita sama adik tingkatku soal ini, terus dia bilang, ih kok bisa mas? Ya aku nggak tahu. Mas, kamu tahu nggak sih, kamar mandi yang kamu pakai itu kamar mandi cewek. Nggak mungkin, aku bilang gitu. Kan di sebelah kanan. Enggak mas, kamar mandi cewek cowok tuh sebelah kiri. Sebelah kanan, kamu masuk di sebelah kiri. Enggak, itu kamar mandi cowok itu sebelah kiri. Enggak mas, kamar mandi cowok itu sebelah kanan. Lah, kamu dari arah sini kan ke sini. Iya. Enggak mungkin aku salah masuk, mau ada tulisannya kok. Jen gitu. Enggak mas, kamar mandi cowok itu biliknya cuma 2. Iya benar. Kamar mandi cewek itu biliknya 4. Enggak mungkin salah aku. Iya mas. Oh ngaku yang kamar mandi cewek kok pasti kalau di gedung itu kok. Dia bilang gitu. Ih, masa gitu sih? Iya mas. Terus ada temannya juga, aku kan ada 3 orang di situ. Iya mas, itu rangki gini. Wah, kok bisa kayak di selamur kayak gitu loh aku. Sejak saat itu aku jengkel banget sama makhluk itu dan gedung itu, dan aku nggak mau lagi masuk ke gedung itu lagi. Kalau langsung masih mau di kamar mandi itu lagi. Dan ternyata nih, menurut rumor mahasiswa, di kamar mandi di gedung itu semua memang nggak dikasih kaca. Iya. Karena sering ada gangguan katanya. Ya memang sih waktu itu nggak ada kaca. Cuman beberapa lantai tok yang ada ya. Iya. Lantai 1 kayaknya ada kacanya. Kayak sama lantai 5 kayaknya itu bisa ruang dosen ya. Nah, setelah itu baru berapa bulan kemudian, mungkin tahun 2014 bulan Februari atau Maret, aku baru ketemu sama Dedek. Karena waktu Dedek ke Salatiga, aku belum pernah lihat mukanya Dedek seperti apa, mukanya bentukannya kayak gimana, Mbak Desi kayak gimana, aku nggak tahu. Waktu itu kita ketemuan di salah satu resto, si Dedek itu senyum-senyum sama aku, terus ngumpet gitu loh di belakang kakinya mamahnya gitu. Terus dia bilang gini sambil berbisik sama mamahnya, "Mah, aku dengar, mah itu Omi itu gitu." Iya kan, apa yang Dedek bilang, Omi gini, sambil senyum-senyum. Terus itu kamu tahu ya, itu sama Mbak Dia kita ini ketemuan ya sama Dedek itu. Dan itu ketemuannya sangat singkat, cuman kita nggak sempat makan bareng, cuman ketemu di depan resto itu ya. Terus habis itu kenalan sama Dedek. Dedek malu sama aku,
dan akhirnya ya kita, ya hubungan kita mungkin sampai sekarang aku belum pernah lagi berkomunikasi sama Dedek. Mungkin Udah besar mungkin ya udah Dedek ya. besar, sudah sekitar berapa tahun yang lalu, hampir 8 tahun yang lalu ya. Mungkin Dedek sekarang udah mau SMP mungkin. Berarti suatu saat pasti kita akan dipertemukan lagi sama Dedek. Nah, berlanjut sampai mungkin ini ceritanya buat Mbak Dia ya, buat dia ya. Iya benar. Itu ada relate tahun 2019 apa 2018 ya? Kayaknya sekitar 2018 deh itu. Hmm. Mm-mm. Aku yang cerita nih Mas Mi. Boleh mungkin ceritain. Oh, nah, Mas Mi kan cerita sama aku baru tahun berapa tuh ya yang itu ya. Nah, terus suatu ketika aku lagi main di rumahnya Mas Mi waktu itu. Nah, sebelumnya itu aku kan pernah ngobrol kan sama temen juga, anak dari kampus kita yang sama. Dia punya anugerah gitu Mas Mi. Dia bisa ngelihat, bahkan dia bisa komunikasi juga sama makhluk-makhluk itu. Dia juga nggak suka kalau ke gedung itu, karena dia ketemu sosok yang sama, yang kayak yang ngikutin Mas Mi itu. Nah, dia pernah bilang sama aku, dia orangnya, dia itu makhluknya posesif Mbak, dia gitu. Jadi kalau dia udah suka sama orang, ya bakal dikejar terus, bahkan sampai ke siapapun yang ada di dekatnya orang itu. Nah, waktu itu suatu ketika aku waktu ke rumahmu itu ya Mas Mi, numpang tidur lah aku. Terus aku mimpi. Waktu itu aku mimpi, jadi aku lagi duduk di gedung seberangnya gedung itu. Lagi duduk, terus tuh ada cewek duduk sendirian gitu. Sama ceweknya, dia pakai baju kemeja warna putih, celana warna biru. Aku tapi nggak lihat lagi ke bawahnya dia pakai apa gitu. Cantik, putih, bersih, tapi nggak yang berdarah-darah kayak yang Mas Mi ceritain itu. Rambutnya sama persis gini. Nah, terus tingginya mungkin sealisku gini lah. Aku 163. Ya itu dia tuh tingginya seginiku. Dia duduk gitu diem sendiri, nggak ada mau yang ngedeketin sama sekali waktu itu. Aku penasaran di mimpiku itu, ini cewek siapa kok dia nggak punya temen gitu. Terus tak deketin. Terus kamu kok sendirian? Iya Mbak gitu. Terus dia tuh bilang, namamu siapa? Aku tanya namamu siapa. Dia nyebut nama, tapi aku lupa namanya siapa. Udah lama kan, 2019, 2018. Aku lupa dia nyebut nama. Terus habis itu, kamu ngapain di sini? Kayak gituin. Terus dia bilang gini, aku dulu bunuh diri di situ gitu, sambil nunjuk gedung yang itu Mas Mi. Bunuh diri di situ. Tapi waktu itu di mimpiku aku nggak takut, aku cuman gitu aja. Terus yaudah aku pergi dulu ya gitu. Terus dia tuh cuma diem. Aku jalan mau ke gerbang depan kampus. Dia tuh ikut sama aku. Terus kamu ngapain? Gitu. Terus dia tuh lirih gitu. Aku takut. Dia suaranya lirih, mukanya memelas sambil ngeliatin aku. Nah, Mbak, aku boleh ikut kamu nggak? Dia bilang gitu. Terus enggak, aku sibuk, aku bilang gitu. Terus aku jalan lagi sampai ke depan gerbang kampus. Kamu ngapain Mas ikut aku gitu. Aku boleh ikut kamu nggak Mbak? Aku nggak punya teman, dia gitu. Enggak, aku sibuk, aku lagi sibuk gitu. Terus udah aku jalan sampai ke jalan, apa sih nama jalannya tuh? Jalan raya gitulah ya. Sampai ke jalan raya. Waktu itu posisi jalannya tuh lagi ada perbaikan di mimpiku. Tapi memang di waktu saat itu memang depan situ masih perbaikan kan. Terus untuk yang ketiga kalinya dia bilang, Mbak, aku ikut kamu ya, nggak apa-apa kamu sibuk, aku pengen ikut kamu, dia bilang gitu. Nah saat itu tak bentak waktu itu, aku nggak mau diikutin, aku lagi sibuk. Dah terus itu aku bangun, nggak bisa gerak Mas Mei waktu itu karena aku takut. Kok mimpiku kayak gini ya. Nah terus beberapa waktu setelah itu ketemu sama teman lagi kan, terus aku cerita. Nah ternyata ya itu sosoknya. Kebetulan aku punya tanteku itu lulusan dari ya yang ada di gedung situlah ya. Dia lulusan dari situ.
tanteku tuh angkatan lama. Aku tanya, aku kalau panggil kan Bi Uda ya, Bi, kok aku mimpi gini ya. Emang dulu angkatannya Bi Uda ada kejadian apa gitu. Ternyata memang katanya tanteku waktu itu di situ pernah ada kejadian yang gak enak gitu. Ya sama kayak ceritanya Mbak yang mau ikut aku tadi. Nah udah, terus semenjak itu udahlah, aku udah, maksudnya aku membatasi diri buat datang ke gedung itu gitu. Tapi ya gimana, namanya juga mahasiswa kan ya. Nah terus suatu ketika aku ngajar di gedung itu. Gak tau kenapa dikasih jadwal kok di gedung itu dan jam 7 pagi gitu. Hari keberapa itu hampir akhir semester gitu masnya. Hampir akhir semester. Waktu itu mau presentasi akhir, aku udah ngasih pembukaan gitu sama mahasiswaku, dan aku mau mempersilahkan mahasiswaku buat silahkan mempresentasikan hasilmu gitu kan. Terus habis itu aku mau duduk, tiba-tiba tuh pintu kayak itu loh, buka tutup sendiri gitu. Dorong. Jeder. Terus aku tetap berdiri, terus tak liatin pintunya tambah cepat gitu, jeder. Di sebelah sana kan ada kaca, terus ada yang pohon-pohon, itu aku ngeliatin pohonnya nggak ada angin, dan emang sebenarnya nggak ada angin masuk gitu. Ya udah gitu, jeder. Terus habis aku cuman diem, tak liatin pintunya. Terus dalam hati aku bilang, nggak usah ganggu mahasiswa aku mau presentasi. Aku cuman tuh pergi. Nah setelah itu posisinya nutup pintunya kan, jeder nutup. Nah terus pintunya buka dan itu pintunya diem. Udah, terus setelah itu aku udah nggak pernah mau lagi dikasih di gedung itu. Udah kapok banget Mas Mi. Terus tanggapan mahasiswanya gimana? Mahasiswanya tuh bener-bener diem. Ya mereka juga, loh kok gitu loh. Ya udah, terus udah itu sih di gedung itu. Memang ya namanya juga gedung tua ya, dari zaman kakek juga udah ada gitu gedungnya. Tapi juga relate ya, karena ceritamu kan di mimpi itu bahwa dia ngikutin kamu. Terus jalan ngikutin. Iya. Terus sampai di dalam kampus gitu. Iya. Terus di sebelum gerbang dia ngomong lagi. Di luar gerbang dia ngomong lagi. Terus habis itu pergi ya. Kamu bangun. Nah, sebenarnya kan juga sama kan, bukan juga kayak gitu kan. Dia di dalam garasiku, aku bilang pergi, dia pindah lagi di dekat garasi. Terus aku ngomong pergi, dia pindah lagi di depan gerbang. Aku ngomong pergi lagi, dia baru beneran. Dan dia pergi. Iya. Waktu pertama kali ketemu tuh nangis gitu waktu itu. Gak tahu ya kalau pasti mimpi itu nangis atau gimana. Di mimpiku nggak nangis sih, cuman dia kayak anak yang dikucilkan gitu. Diem terus merenung nunduk gitu sih. Cuman bedanya itu Mas nih, kalau yang di mimpiku dia cantik, mukanya bersih gitu. Jadi yang saya ya rusak. gitu. Kayak gitu sih. Terus nggak ada efek lain ya kayaknya ya. Udah nggak ada sih kalau di aku. Jadi setelah, nggak tahu ya, atau mungkin dalam kurun waktu dari 2013 sampai 2018 itu ternyata dia itu ada di sekitar kita kan. Tahun berapa? 2013 sampai 2018. Kami hubungan tahun 2018 ketemu si Mbak itu. Yeah. Kalau kejadian kan 2013. Mungkin Mbak itu selalu di sekitar kita. Ngawasin ya? Iya, ngawasin atau gimana? Aku juga nggak tahu sih. Kayaknya kalau memang ya, kalau diceritain pasti ya datang gitu, pasti dia ada gitu. Ya enggak sih? Nggak tahu. Aku merinding banget dari tadi kalau cerita ini. Ada cerita lagi nggak Mas Mei di kampus kita tercinta itu? Sebenarnya banyak, cuman mungkin cukup ya untuk yang ini ya. Karena mumpung kita berdua juga
mengalami gitu dalam kurun waktu yang agak panjang gitu. Oke Mas Mei, terima kasih Mas Mei udah mau berbagi cerita di Unfocus untuk yang kedua kalinya. Terima kasih. Mungkin untuk yang ketiga kalinya kita mau ngulik kampus lagi Mas Mei. Ya nggak tahu nanti ya. Karena emang di kampus kita tuh banyak banget ya kejadian-kejadian yang Iya. ya seperti itulah. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita-cerita mistis, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di sini kita hanya berbagi cerita dan pengalaman, tetap waspada mereka ada di sekitar kita. Tetap di Unfocus.